Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Monef, jumpa lagi dengan saya, Sindiatul Mubarokah, dalam acara Monef Talk episode 7. Oh iya, buat Sobat Monef yang belum nonton Monef Talk episode 6, bisa nonton di YouTube-nya Monef Studio ya. Nanti linknya aku kirim di kolom chat. Nah, oke Sobat Monef, buat yang pertama kali ikutan Monef Talk, saya jelaskan dulu ya. Monef Talk ini merupakan bagian dari ekosistem Monef 4.0 yang dibangun oleh Monef Studio. Monef Talk secara khusus dibangun sebagai platform obrolan topik-topik hits tentang pembangunan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Nah, di malam minggu ini, biar kalian pada nggak gabut ya, sebagai lanjutan dari literasi tentang perubahan iklim dan monefnya, kita akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja dengan beberapa pasal yang terkait lingkungan hidup, khususnya AMDAL. Malam ini juga ada Mbak Umi Hanik, selaku founder and acting CEO from Monef Studio. Halo Mbak Umi. Halo Sobat Monef semuanya, terima kasih sudah bergabung. Nah, Mbak Umi yang akan menjadi pemantik obrolan kita malam ini. Selain Mbak Umi, ada juga Bapak Syulbiosar Aryadi selaku Kepala Kantor Ombudsman Provinsi Bangka Belitung. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Umi. Malam Mas Yozar, apa kabar? Bangka. Hujan. Oke. Oh, hujan, oke. Mudah-mudahan nggak banjir ya, nggak ada banjir. Nah, oke Sobat Monef, tanpa panjang kata, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Umi memulai diskusinya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi di Monef Talk ke-7. Nah, Sobat Monef semuanya, kebetulan kita mendapat ini ya, semacam kehormatan. Ada Mas Yozar yang berkenan hadir di acara kita malam ini untuk berbagi pengalaman maupun knowledge tentang sejauh mana sih sesungguhnya kita memaknai Undang-Undang Cipta Kerja dan hubungannya dengan lingkungan, ya kan? Terus apa yang bisa kita lakukan paling enggak untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan kerangka regulasi yang baru ini, seperti itu. Nah, tapi secara khusus karena Mas Yozar ini adalah Kepala Kantor Ombudsman Provinsi Bangka Belitung, maka ruang lingkup diskusi kita akan sebatas peran beliau gitu. Nah, Mas Yozar ini panggilan akrabnya ya, dulu kawan di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belgia, jadi kawan seperjuangan. Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi. Ya, salam perjuangan ya. Nah, malam ini senang sekali ya kita bisa ketemu untuk mendiskusikan topik yang lagi hits dan penting sekali untuk masa depan bumi kita ya, masa depan hutan kita dan seterusnya seperti itu. Cuman sebelum kita diskusi, ngobrol santai lah ya karena ini malam minggu juga gitu. Nah, mungkin Mas Yozar boleh memperkenalkan dirinya gitu ke Sobat Monef yang ada di sini. Sudah berapa lama menjadi pemerhati Monef dan juga berkiprah di Ombudsman ini dengan kerangka Monef yang dipunyai. Mungkin bisa juga cerita aktivitasnya apa yang mungkin bisa menginspirasi Sobat Monef yang ada di sini. Terima kasih. Monggo Mas Yozar. Terima kasih Mbak Umi. Kawan-kawan semuanya, keluarga besar Monef Studio. Nama followernya apa Mbak? Monef Mania. Sobat Monef. Sobat Monef ya. Okay. Iya. Jadi sebuah kehormatan juga buat saya bisa hadir di sini untuk mendiskusikan topik yang relevan saya kira dengan apa namanya
posisi saya saat ini, aktivitas saya saat ini, dan juga ya dulu kita di Antwerpen ya Mbak Umi ya, sebenarnya di Antwerpen itu adalah sebuah kota di tepi kota pelabuhan di Belgia sana. Nah, di sana ada kampus namanya Antwerp University, dan tahun 2016-2017 saya dapat kesempatan untuk mendalami tentang Monef ya, yang ya belajar secara lebih dalam terkait dengan apa namanya, dengan hal-halnya terkait dengan monitoring dan evaluasi begitu. Dan walaupun sebenarnya di pendidikan saya yang terkait dengan administrasi publik sebelumnya sudah disinggung terkait dengan evaluasi kebijakan, tapi instrumennya secara lebih mendalam saya belajar di kampus di Belgia ini ya, dengan Mbak Umi yang sebenarnya sudah nggak perlu kuliah di Belgia juga sudah jadi pakarnya gitu. Nah, walaupun kemudian tidak secara khusus mendedikasikan diri pada dunia Monef, saya kira aktivitas saat ini di Ombudsman Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung sangat bersentuhan langsung dengan aktivitas atau semangat dari monitoring dan evaluasi begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan malam hari ini kita bisa berdiskusi secara terbuka ya, terkait dengan topik yang sudah disepakati bersama. Oke. Mantap. Oke. Jadi apa yang disampaikan Mas Yozar tadi semoga menginspirasi ya Sobat Monef kalau mau belajar Monef kemana gitu. Nah, jadi Belgia, the center of Europe Mas ya, itu bisa jadi satu pilihan yang cukup strategis ya kan, ilmunya dapat, jalan-jalannya juga dapat Mas ya. Nah, iya sih, iya, tapi worthy lah ya, worth it. Nah, Mas Yozar, mungkin dari situ kita pengen tahu lebih jauh ya, sesungguhnya peran dari kantor ombudsman itu sesungguhnya apa gitu. Jadi memang salah satu tantangan dari pelaksanaan pembangunan itu kan relatif dalam tanda kutip ya, tidak optimalnya peran dari kelembagaan-kelembagaan baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif seperti itu. Nah, jadi ombudsman ini semacam punggawa akhir, lembaga yang menjadi curhat warga gitu, masyarakat atau publik untuk menyuarakan aspirasinya gitu, yang mungkin berhubungan dengan proses public services atau layanan masyarakat. Nah, dari sini kita melihat sepertinya memang peran dari kantor ombudsman ini menjadi sangat penting dan sangat strategis juga gitu. Nah, dari situ mungkin juga Mas Yozar bisa cerita sejauh mana sesungguhnya peran Monef ini bisa memperkaya fungsi ombudsman yang lebih efektif atau belajar dari pengalaman sekarang Mas Yozar atau dari sebelumnya dari pengalaman koleganya dan lain sebagainya. Apa yang membuat berbeda ya dengan atau tanpa knowledge atau skill Monef untuk menjadi anggota dari ombudsman seperti itu? Ya, jadi sebenarnya secara kelembagaan ombudsman ini kan adalah pengawas eksternal yang diatur dalam Undang-Undang 37 2008, kemudian Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik gitu. Sementara di dalam sistem pengawasan kita itu juga dikenal dengan namanya pengawas internal gitu ya, yang ada di dalam sistem kelembagaan lembaga negara itu sendiri begitu. Nah, kewenangannya kemudian adalah semua jenis pelayanan publik yang mulai dari kegiatan di lembaga negara, lembaga swasta, perorangan yang sebagian atau seluruhnya
dana kegiatannya itu menggunakan dana negara, APBN atau APBD. Sehingga spektrumnya cukup luas saya kira ya. Kemudian dengan batasan yang demikian luas, semua sektor pelayanan publik itu kemudian masuk ke dalam objek pengawasan dari Ombudsman ini. Ya. Dan tentunya kalau kita bicara soal Mones yang bicara soal data, kemudian bicara soal pengukuran dampak, itu merupakan satu elemen yang sangat esensial gitu ya. Jadi pada satu sisi kita menjadikan data itu sebagai gejala awal adanya permasalahan di pelayanan publik kita, atau yang dikenal di dalam terminologi yang kami pakai di Ombudsman itu adalah maladministrasi gitu. Nah, jadi dia bisa menjadi deteksi awal ketika kemudian ada permasalahan yang terkait dengan persoalan pelayanan publik. Bisa juga kemudian dia juga untuk mengukur sampai sejauh mana kemudian implementasi dari regulasi atau tata kelola atau kebijakan secara umum yang berkaitan dengan pelayanan publik gitu. Jadi Ombudsman itu bisa bergerak pada hal yang prosedural, yang bicara soal SOP, bicara soal standar, bicara soal regulasi. Tapi kemudian Ombudsman juga bisa bekerja pada hal yang bersifat strategis gitu ya, yang tidak hanya kita menangani complaint handling, misalnya KTP saya kok nggak selesai gitu ya, misalnya kemudian banyak bansos saya kok nggak cair gitu, bukan hanya yang seperti itu gitu, tapi dia juga bisa diarahkan kepada mendeteksi akar sistemik dari sebuah permasalahan maladministrasi di pelayanan publik kita gitu. Jadi melalui kajian, melalui review, Ombudsman diberi tools atau alat yang demikian. Jadi saya kira kalau kita bicara Monef, bagian yang tidak terpisahkan gitu dari sebenarnya dari latar belakang, kemudian sedikit pengetahuan tentang Monef ini menjadi semacam bekal ya. Jadi secara personal kemudian menjadi lebih aware dengan persoalan data ya. Persoalan data itu menjadi lebih aware gitu ketika kita menyampaikan rekomendasi ya, kemudian membuat statement di media gitu ya. Jadi persoalan data selalu menjadi perhatian gitu ya. Karena saya kira data ya, sebagaimana konsep pengembangan kebijakan berbasis bukti itu kan dalam rangka untuk kemudian bagaimana memperkuat argumentasi kita di dalam proses evaluasi ya, atau formulasi dan seterusnya, formulasi kebijakan dan seterusnya. Jadi sangat penting sekali Mbak Umi. Terima kasih Mas Yozar. Jadi kita agak melek ya tentang seberapa penting peran Ombudsman untuk mengawal public services itu supaya memang betul-betul sesuai perannya seperti itu. Nah mungkin gini Mas Yozar ya, saya juga ada pengalaman ketika mengenal apa itu Ombudsman. Jadi waktu itu saya kebetulan tinggal di sebuah rumah susun atau apartemen ya. Cuman waktu itu memang kita, jadi saya bergabung dengan asosiasi penghuni ya. Kita bergabung, ada beberapa aspirasi yang memang sulit untuk dipertemukan dengan pengembang. Kita juga coba meminta bantuan mediasi dari pemerintah, berbagai unsur, juga ke legislatif ya kan. Bahkan kita sampai ke mahkamah gitu, MK gitu. Tapi memang tantangannya sangat berat. Sampai kemudian kami baru tahu ada lembaga namanya ORI, Ombudsman Republik Indonesia.
Nah, kita ke sana, nah ada beberapa hal yang resolve gitu. Tapi intinya cerita yang mau saya sampaikan adalah ini agak apa ya, nama ombudsman itu kurang dikenal gitu. Jadi saya pribadi waktu itu kenal karena memang ada urusan gitu dengan beberapa warga di mana saya tinggal seperti itu. Nah, sehubungan dengan apa ya, sosialisasi dari peran ombudsman itu sendiri dan perannya yang sangat strategis, lalu apa yang bisa kita harapkan sehubungan dengan lahirnya aturan baru ya dari Ciptaker ini yang memang dalam beberapa hal ini sudah apa ya, mungkin cukup sensitif, agak akan kita diskusikan, tapi paling enggak kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu telah menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan-aturan yang terkait dengan perizinan berusaha yang diatur dalam undang-undang sebelumnya gitu. Jadi terutama ini ya, salah satu sorotan tentang ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nah, sehubungan dengan keberadaan regulasi yang baru ini, ya kan, dan potensi-potensi bagaimana masyarakat, mungkin NGO, ya kan, CSO itu akan berhadapan-hadapan dengan para pihak gitu. Nah, dari sini seberapa jauh ombudsman itu sudah mengantisipasi mungkin. Terus kira-kira platform pengawasannya atau instrumennya akan seperti apa? Ya, pertama memang saya nggak tahu apa namanya, apakah ini sebuah kebetulan atau apa namanya, atau memang kondisi seperti apa ya. Jadi setiap saya ini bergabung di Ombudsman itu baru Januari tahun ini, kemarin. Saya sebelumnya apa namanya, latar belakang saya ASN. Dan beberapa kali saya ketemu dengan media gitu ya, ketemu dengan apa namanya, kelompok sipil gitu ya, kelompok masyarakat sipil ya, mahasiswa dan seterusnya, selalu isu tentang eksistensi ombudsman ini yang belum dikenal luas itu jadi isu gitu ya. Jadi memang ya PR besar buat Ombudsman Republik Indonesia sendiri untuk kemudian yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 di eranya Pak Presiden kita Abdurrahman Wahid almarhum, dan waktu usia yang 21 tahun ini ternyata memang masih perlu ada upaya yang lebih keras lagi terkait dengan bagaimana dia bisa menunjukkan eksistensinya di apa namanya, di hadapan publik gitu ya. Dan kemudian kalau kita bicara soal instrumen di tengah spektrum pengawasan yang luas itu tadi, sebenarnya dia punya dua fungsi ya. Dia punya dua fungsi, yaitu fungsi pengawasan sekaligus fungsi pencegahan ya. Fungsi pengawasan ini kemudian dia menerima laporan masyarakat, tindakan korektif yang dilakukan dengan menerima laporan masyarakat, tapi juga bisa dengan inisiatif sendiri. Jadi tidak harus menunggu dari laporan masyarakat. Tapi sisi lain juga kita bisa melihat bahwa ombudsman ini dibekali dengan fungsi pencegahan di sana, ya. Fungsi pencegahan, fungsi deteksi terhadap persoalan administrasi di dalam pelayanan publik, begitu ya, dengan maknanya yang begitu luas. Dan kalau kita bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja, permasalahan lingkungan khususnya, tentunya kita melihat ada sebuah perubahan yang besar gitu ya, sebuah perubahan yang besar yang terjadi di paling tidak 10 tahun terakhir kemarin ya. Mbak Umi itu ngomong undang-undangnya nomor berapa itu, Mbak Umi? Nomor 11 ini tahun 2020 ya. 11 tahun 2020, Mbak. Iya betul. Karena kita hanya ingat omnibus law aja gitu, jadi nggak sampai lupa ininya. Apa namanya, nama undang-undangnya saya cek lagi. Oh ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya. Ya bulan Oktober ya disahkan. Emang barengan sih dia, apa? Ya,
dia menjadi spesial karena kalau menurut saya sih dia menjadi spesial ketika kemudian dia berpengaruh besar terhadap banyak regulasi lain gitu di negara kita gitu ya. Jadi di sektor lingkungan saja mungkin banyak regulasi yang kemudian terdampak dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian kesehatan, ya sektor-sektor lain lah yang strategis di apa namanya di negara kita ya. Walaupun sebenarnya niat awalnya adalah atau semangat awalnya adalah bagaimana kemudian investasi begitu di negara kita ya. Nah, yang kedua dia menjadi isu besar karena kalau terkait dengan urusan apa namanya tata kelola perizinan, kita melihat ada upaya sentralisasi misalnya di dalam undang-undang ini ya, yang selama ini kemudian kita lihat ada kewenangan yang cukup besar di era otonomi daerah bagi pemerintah daerah ya, yang akhirnya kemudian punya nuansa yang baru lagi yang semakin tersentralisasi karena undang-undang ini begitu ya. Kewenangan itu ditarik ke pusat gitu. Nah, ya ini kan tidak mudah ya kalau kita kemudian bicara soal tata kelola pusat dan daerah ini ya, apalagi kemudian awalnya kan semangat desentralisasi itu adalah mendekatkan pelayanan. Nah, ternyata kemudian belakangan justru Undang-Undang Cipta Kerja ini semakin memperkuat kesan sentralisasi itu tadi ya, sentralisasi kebijakan gitu ya. Dan itu bukannya tanpa konsekuensi begitu. Kami di Bangka Belitung ini misalnya menyaksikan langsung ketika kemudian kewenangan pertambangan itu berubah gitu ya, mulai dari kabupaten ke provinsi, ya, provinsi kemudian ke pusat gitu ya. Dan konsekuensinya besar karena tambang ini adalah sebuah sektor yang apa namanya ya problematik lah, saya lihat kompleks ya, isu lingkungan, isu sosial di sana ya, dan itu day to day terjadi begitu ya. Nah, ketika kemudian ada apa namanya ada permasalahan di lapangan ya, pemerintah lokal itu kemudian bisa dengan gampang bilang ya ini sudah bukan kewenangan kami lagi begitu untuk mengatur persoalan pertambangan. Nah, jadi sentralisasi termasuk dalam persoalan AMDAL yang juga apa namanya disentralisasikan di tingkat pusat itu juga saya kira bukan persoalan sederhana gitu ya. Sejak saya bergabung di Ombudsman dan kebetulan karena Undang-Undang Cipta Kerja itu juga pada saat itu baru disahkan ya. Memang sejauh ini ya baru kemudian ada semacam persiapan kajian begitu ya terkait dengan kondisi Undang Cipta Kerja, karena kita sendiri melihat undang-undang ini belum betul-betul implementatif begitu ya. Apalagi kita mendengar fakta baru bahwa undang-undang ini dibatalkan oleh MK dan dinyatakan inkonstitusional gitu. Jadi gimana ya? Orang kemudian berdebat tentang apakah regulasi yang merujuk keputusan kebijakan yang merujuk kepada undang-undang ini sah atau tidak gitu ya. Jadi pada kenyataannya kemudian kita melihat di lapangan banyak pemerintah daerah yang kemudian merasa tidak siap gitu dengan proses implementasi karena terutama di bidang perizinan ya. Dan ini cukup problematik bagi kami sebagai lembaga pengawas eksternal sendiri untuk melihat bagaimana sebenarnya ya
kita karena itu tadi ya, karena kami kalau bicara soal pengawasan itu kita akan kembali kepada regulasi, pada regulasi, kepada aturan mainnya apa sebenarnya di dalam ini. Nah, karena kalau kemudian karena kita bicara soal apa namanya belum adanya kejelasan regulasi ini, kemudian ya memang belum banyak pembicaraan pokok yang apa namanya yang pembicaraan yang kemudian bersifat substantif terkait dengan bagaimana konsekuensi lebih lanjut dari keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu. Oke, Mas. Ini. Makasih Mas Yozar, komprehensif sekali penjelasannya. Mudah-mudahan Sobat Monek makin makin melek tentang peran ombudsman, tentang kompleksitas dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Nah, Sobat Monek bisa chat ya di kolom chat jika ada pertanyaan. Silakan ya, feel free. Nanti kita akan minta Mas Yozar untuk menjelaskan atau menjawab di tengah-tengah diskusi kita. Nah, berikutnya Mas Yozar, di tengah, saya nggak tahu apakah kita boleh menyebut ini sebagai kekosongan regulasi ya, artinya misalnya satu isu khusus yang terkait lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebenarnya yang terkait lingkungan menggantikan dari Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Nah, kalau saya tidak salah ya, dulu saya pernah kuliah tentang ekonomi kebijakan publik, salah satu mata kuliahnya itu tentang hukum negara dan hukum internasional. Nah, di situ dijelaskan bahwa jika misalnya MK menyatakan itu tidak berlaku atau inkonstitusional misalnya, tapi kemudian pemerintah tidak memfollow up, tidak di take up, maka masih berlaku, Mas Yozar, gitu. Tapi memang saya sempat cek ya, ada satu guru besar, tapi itu pernyataan di Facebook ya, jadi belum bisa dibuktikan apa. Saya juga belum ngecek paper yang lain gitu. Nah, sejauh mana memang ini kemudian menjadi satu ketetapan gitu, yang bisa menjadi acuan untuk ombudsman bisa bekerja gitu kan, seperti itu. Ya, sekitar 2 atau 1 bulan yang lalu kami Ombudsman Pusat mengadakan diskusi terkait dengan ini ya. Dan masing-masing sektor dari masing-masing kementerian itu kemudian diundang untuk memaparkan terkait dengan respon mereka terkini kaitannya dengan kebijakan dari kementerian yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan memang ya nuansa kebingungan itu kemudian memang tidak terhindarkan kalau menurut saya. Yang saya ingat gitu pada saat itu misalnya ada di bidang kesehatan gitu, misalnya soal siapa yang berkompeten untuk melakukan apa di bidang kesehatan itu masih menjadi di bidang pengawasan soal perizinan kesehatan ya, seingat saya waktu itu masih menjadi problem gitu ya. Jadi memang problemnya ada di bagaimana formulasi kebijakan yang kemudian masih belum selesai ya, masih belum selesai terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, walaupun kemudian kalau di Ombudsman sendiri, kalau kita bicara isu lingkungan sebenarnya ya Mbak Umi dan Mbak Cindy dan kawan-kawan semuanya, bukan jadi sebuah substansi atau sektor yang dominan gitu dari segi jumlah. Biasanya yang top 5 itu kami mengenal misalnya bidang agraria, pertanahan, kemudian bidang kepolisian itu termasuk banyak yang dilaporkan, kemudian bidang pendidikan, jaminan sosial, bantuan sosial, kesehatan, biasanya yang seperti itu ya. Walaupun dia fluktuatif, tapi kurang lebih
isu-isu itu yang sering muncul, termasuk persoalan pegawaian misalnya. Ya kalau kita kemudian bicara soal lingkungan hidup, ya walaupun kemudian dia tidak dominan, memang saya mengamati selama saya bergabung di Ombudsman, misalnya melihat trennya meningkat nggak? Ya, tren laporan atau komplain soal lingkungan. Sedikitnya enggak, Mbak. Nggak ada. Tapi kemudian itu sebenarnya dia terkait dengan urusan urusan lingkungan juga. Misalnya dia melaporkan ke kepolisian, nggak mau menertibkan tambang ilegal misalnya. Ya sebenarnya akarnya kan persoalan lingkungan kan, lingkungan. Kemudian ada juga laporan ada yang melaporkan pemerintah daerah misalnya soal penertiban tambang juga, karena kebetulan saat ini ya harga komoditas timah itu sebagai komoditas unggulan di Bangka Belitung ini sedang tinggi-tingginya, kilonya itu bisa sampai 400.000, dan 1 kilo itu timah itu cuma satu kaleng susu cap nona itu, Mbak. Jadi lebih gampang gitu orang kemudian untuk mau melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan sesaat itu gitu. Dan ya rantainya itu mulai dari kecil sampai kemudian yang besar gitu, yang berseragam ya maupun yang tidak berseragam gitu ya. Sebenarnya ya itu baru dari aspek pertambangan gitu. Jadi poinnya adalah bahwa ya persoalan lingkungan itu meskipun ya secara statistik di substansi laporan bukan utama, tapi saya kira juga kalau daerah di pertambangan seperti di Bangka Belitung ini sebenarnya dia adalah isu, paling tidak isu yang laten gitu, yang kemudian seharusnya menjadi perhatian. Sayangnya kemudian ini kalau kami itu kan cara pembagian tugasnya adalah kalau secara peraturan sebuah urusan kasus kejadian itu adalah kewenangan pemerintah pusat, maka kantor perwakilan kemudian tidak bisa menangani laporan itu gitu ya. Tidak bisa menangani laporan itu dan kemudian diserahkan kepada kantor pusat gitu. Nah, ya yang terbaru ini, yang baru kami kaji belakangan ini, misalnya soal ini sebenarnya akarnya adalah pertambangan ya, Jadi yang aktivitas pertambangan yang meningkat, pertambangan timah yang meningkat ya. Jadi saat ini misalnya kami melihat soal distribusi bahan bakar yang kemudian bahan bakar minyak yang subsidi terutama itu kan permintaannya meningkat. Nah kemudian ya muncullah beberapa persoalan di sana ya, mulai dari akses yang tidak merata, kemudian ada penimbunan dan seterusnya, itu yang terjadi di sana sebagai dampak langsung dari meningkatnya aktivitas pertambangan. Nah, cuma permasalahannya kan urusan energi ini bukan urusan daerah gitu ya. Terus kemudian bukan urusan kantor perwakilan di Polri, tapi kami mendorong kemudian bagaimana di level pusat untuk beri perhatian terhadap permasalahan ini, dan sepertinya itu kemudian akan menjadi perhatian kajian tahun depan ya terkait dengan ini. Ya. Nah, tapi dari situ Mas, dari jumlah yang cukup minim ya yang melaporkan kasus-kasus terkait lingkungan tadi, dan bagaimana Ombudsman ini mencoba menengahi gitu ya, mungkin memediasi atau mencarikan solusi. Nah, sejauh mana itu kemudian
apa ya, berakhir happy ending gitu ya. Apa? Karena saya ada beberapa pengalaman ya di dalam program, jadi terkait penanganan komplain. Jadi kalau kita tidak mampu merumuskan satu strategi penanganan komplain yang tepat gitu, masyarakat itu akan discourage. Jadi apa ya, menarik diri. Jadi tadinya dia engagement cukup tinggi ya kan, melakukan komplain, melakukan laporan dan seterusnya. Tapi kemudian proses penanganannya itu mungkin sudah ditangani secara internal, tapi prosesnya tidak dikomunikasikan kembali, misalnya umpan baliknya. Dan kalaupun itu ada proses umpan balik, ya kan, terus kemudian itu tidak menemukan solusi yang konkret buat mereka gitu. Ini juga saya ada beberapa pengalaman sih berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang berusaha berusaha menangani atau memediasi proses-proses penanganan isu atau konflik yang melibatkan banyak pihak seperti itu. Itu cukup cukup panjang dan melelahkan prosesnya. Tapi maksud saya buat sobat Monef semuanya yang ada di sini gitu, supaya mereka kan harapannya atau misi dari Monef Studio itu kan selain memberikan literasi, itu juga meningkatkan ini ya, advancement. Jadi keahlian dari mereka yang punya perhatian ke Monef dan yang memang sudah berprofesi sebagai praktisi Monef gitu, supaya lebih kritis gitu kan dalam mengawal proses dan hasil-hasil pembangunan seperti itu. Nah, tapi dari sini supaya kita juga tidak antipati ya terhadap sistem yang berjalan, apa yang bisa Mas Yosar advice ya untuk teman-teman? Tapi secara khusus yang berhubungan dengan penanganan komplain lingkungan tadi sebagai ilustrasi gitu, Mas. Ya, saya paham dengan apa yang disampaikan Mbak Umi itu tadi, dan memang ya ombudsman pun, kalau kita bicara ombudsman misalnya kan sebenarnya dia bukan lembaga yang kemudian dia bisa menyelesaikan semuanya begitu ya. Dan ya banyak kasus lah yang kemudian kita lihat, apalagi kasus-kasus yang kemudian high politik gitu ya, yang kepentingan politiknya tinggi, terkadang itu juga tidak mudah untuk kemudian kita bicara soal penyelesaian dan pemenuhan ekspektasi begitu. Tapi paling tidak di aspek proseduralnya itu kan kemudian di ombudsman sendiri misalnya dibatasi waktu misalnya, misalnya berapa hari kemudian kami harus segera merespon laporan yang masuk misalnya. Kemudian permintaan klarifikasi ya kepada yang terlapor gitu ya, sampai kemudian kita mendorong penyelesaian oleh terlapor gitu. Nah, kalau kemudian terlapor ini tidak mau menyelesaikan, maka tahapannya rekomendasi. Sayangnya memang ombudsman ini dia bukan lembaga yang kemudian punya kekuatan untuk memberikan sanksi ya. Jadi dan perannya itu hanya ada tahap pengaruh saja kepada penyelenggara pelayanan publik ya. Jadi dengan terjemahan yang memang agak longgar gitu, yang disebut dengan pengaruh itu seperti apa? Karena ya kalau saya sih, kalau kadang-kadang cara-cara yang inkonvensional pun harus dipakai gitu untuk memperluas pengaruh kita gitu. Dalam artian contohnya apa, Mas? Saya buka aja, misalnya saya korankan ya cara-cara seperti itu yang saya bikin sebagai bentuk pressure kepada
kepada penyelenggara kalau tidak kooperatif ya. Kadang kalau penyelenggara ini kalau kemudian dia sudah ditekan lewat media, biasanya kemudian akan cepat respon gitu. Bisa juga kemudian dengan cara-cara yang sebenarnya ya kolaborasi dengan kekuatan lain. Jadi ombudsman itu tidak bisa bergerak sendiri. Jadi cara-cara pengaruhnya, penekanannya itu kemudian seharusnya bisa menggalang kekuatan lain ya. Karena masyarakat sendiri adalah ya elemen pengawas eksternal sebagaimana kemudian diatur dalam Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik itu, Mbak Umi. Jadi ya kita memang tidak hanya kalau saya sih bayangnya tidak hanya kemudian ingin menjalankan fungsi komplain handling yang sifatnya jangka pendek gitu, tapi idealnya kemudian dia menangani masuk kepada persoalan yang lebih sistemik begitu ya, persoalan yang lebih sistemik yang memang nyata di dalam pelayanan publik kita gitu, beri saran di sana. Oke. Mas Yozar, maaf nih ada pertanyaan, saya interupsi sebentar ya. Jadi dari Bang Jaifuddin. Halo Bang Jai, terima kasih ya pertanyaannya ini bagus banget. Pertanyaan saya, apakah ombudsman mempunyai mekanisme pengawasan di lapangan atau dengan memakai survei saja atau dari laporan tadi atau semacam desk review gitu? Ya, pertama cara kerja ombudsman itu adalah bisa menerima laporan masyarakat, ya tindakan korektifnya, atau kemudian bisa juga tanpa laporan masyarakat atau melakukan investigasi atas inisiatif sendiri gitu. Jadi dua hal ini adalah instrumen yang dimandatkan oleh undang-undang yang bisa dipakai oleh ombudsman di dalam proses pengawasan, termasuk di dalam AMDAL ini gitu. Di dalam AMDAL ini juga menjadi kewenangan ombudsman saya kira ya. Jadi Oke, maaf ini ternyata banyak sekali pertanyaan. Iya ya, lanjut Mas, silakan. Sambil satu persatu saya bacakan. Di dalam undang-undang misalnya kemarin yang saya baca itu terkait dengan cipta kerja ini, terkaitannya dengan lingkungan misalnya, ada kekhawatiran tentang bagaimana keterlibatan masyarakat, misalnya perdebatan tentang masyarakat yang berdampak langsung, kemudian bagaimana persoalan keterlibatan para pakar gitu ya di dalam proses pengawasan gitu. Nah, tapi memang saya kira ombudsman mengisi kekosongan itu ya, ketika kemudian memang tidak ada lembaga internal yang kemudian dimandatkan untuk melakukan proses pengawasan, ya ombudsman bisa memainkan peran itu ya, diminta atau tidak diminta seharusnya kemudian dia bisa berperan ya, kan memang punya kewenangan untuk melakukan itu gitu. Oke Mas, nah berikutnya ini Mas, mudah-mudahan cukup jelas ya jawaban dari Mas Yozar. Jadi pertanyaan berikutnya dari Bang Mas Prahmana ini official. Oke, jadi memang di sini Mas bukan pertanyaan kali ya. Jadi komentar yang berperan harusnya bukan ombudsman tapi DPR dan pemerintah pusat harus bisa mendelegasikan wewenang bahwa undang-undang ini berpeluang mensejahterakan masyarakat. Gitu. Ini tadi kita waktu itu mungkin lagi bicara soal awal-awal ya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, tapi saya bacakan dulu Mas. Kemudian, sebentar ada lagi ya. Dan mohon bisa dikasih pemahaman kami sebagai kaum buruh jika di tempat kami bekerja ada sedikit masalah dengan AMDAL. Ya, jadi konsekuensi dari AMDAL sendiri terhadap buruh itu bakal seperti apa? Ini pertanyaan berikutnya.
Terus berikutnya, sementara itu ya, ada lagi yang belum terbaca. Ria mungkin bisa bantu ya disundul. Ya, so far itu silakan mungkin direspon dulu, Mas Yozar. Ini Mbak, lebih maaf, banyak pernyataan pertanyaannya di kayaknya, Mbak. publik nggak muncul, jadi munculnya langsung di akun Mbak Umi. Ada muncul ini, sudah di publik. Ya, silakan Mas. Lebih banyak pernyataan mungkin itu tadi Mbak Umi ya. Ya, tapi Pernyataan sebenarnya ya. ya saya nggak tahu kalau di AMDAL ini ada badan pengawasnya atau tidak gitu ya. Apa namanya, yang sifatnya internal gitu, yang kemudian mengawasi prosesnya. Tapi ya problem kita selama ini ya, kalau belajar dari beberapa sektor seperti sektor pertambangan, jika kemudian sentralisasi kebijakan itu terjadi, ya permasalahannya adalah kapasitas pengawasan ya, kapasitas pengawasan yang memang menjadi sebuah tantangan gitu. Apakah kemudian pengawas internal ini punya daya jangkau yang cukup luas atau tidak gitu, di tengah berbagai macam persoalan yang ada di dalamnya ya. Ya itu sih Mbak Umi, kalau kita bicara soal apa namanya, pengawasan di tingkat internal itu ya. Belum lagi kemudian kita bicara soal apa, integritas, kapasitas dan seterusnya, itu juga jadi isu lainnya di dalam pengawasan. Oke. Nah, ini ada satu lagi Mas curhatan. Jadi kadangkala kami kaum buruh bingung gitu, karena garis besar masalah AMDAL itu hak dari perusahaan, namun di lapangan berbeda gitu. Nah, kemudian sedikit informasi ke publik yang sekiranya membuat kami miskomunikasi tentang perusahaan mengenai masalah AMDAL ini. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu. Terus dari Mas Prahmana ini ya. Jadi intinya kalau saya melihat secara kebijakan publik, kendala terletak pada bagaimana undang-undang ini bisa dijelaskan secara simpel kepada masyarakat, tapi nyatanya malah salah dipahami oleh masyarakat. Nah, tapi tadi Mas Yosar sudah menjelaskan secara gamblang ya, sebenarnya maksud dari Undang-Undang Ciptaker itu di tengah kondisi undang-undang yang lain, terus kemudian yang terakhir adanya keputusan dari MK, ya kan, sehingga membuat apa ya, situasi dari regulasi tentang khususnya pengelolaan lingkungan ini menjadi dalam tanda kutip apa ya, masih dalam tahap wait and see gitu ya, Mas Yosar ya. Silakan Mas, mungkin direspon. Mana yang bisa direspon, mana yang enggak. Mohon maaf ini saya bacanya agak acak. Iya. Kalau AMDAL terkait dengan tenaga kerja, gimana Mbak Umi? Tapi kalau AMDAL itu kan biasanya terkait dengan persoalan perizinan biasanya, perizinan atau legalitas perusahaan biasanya. Legalitas perusahaan. Ya, kalau kaitan dengan tenaga kerja ya keberlanjutan saya kira ya. Kalau perusahaan kemudian dia bermasalah secara perizinan, kan berarti keberlanjutan tenaga kerjaan apa ya, tenaga kerja di situ menjadi isu, menjadi problem gitu ya. Jadi problem. Dan ya ini sepertinya setelah demo besar kemarin, ketika proses formulasi kemarin itu sepi ya itu. Padahal problem Undang-Undang Cipta Kerja ini belum selesai gitu maksud saya Mbak Mi. Jadi ya implikasinya kan sangat luas gitu ya, mulai dari implikasi hukumnya, implikasi politiknya, implikasi ekonominya, implikasi sosialnya, itu sebenarnya ya harus jadi concern kita bersama gitu ya. Jadi harus memang
apa namanya, harus menjadi isu publik lagi, diskursus publik lagi begitu terkait dengan cipta kerja ini. Tentunya ada yang kemudian kemarin apa namanya, menggugat ke MK dan dikabulkan gugatannya gitu. Walaupun ya kontroversi, putusannya cukup debatable gitu ya, cukup menurut sebagian apa namanya, para pakar hukum yang lebih paham lah gitu ya. Itu Mbak. Oke, makasih Mas Yosar. Ini masih ada pertanyaan nggak sebentar? Mbak Umi Kawan-kawan yang baru, atau kenapa? Cindy atau Mbak Kap- Umi aja yang Iya, kayaknya nggak muncul di akunnya Monev Monev Studio. Studio, betul. Jadi memang Oh, iya. akun Monev Studio sedang ada beberapa restriksi. Nah, Sobat Monev, jadi jika ada pertanyaan silakan aja ya, tapi kita sudah mau di penghujung acara ini, sudah mau 1 jam. Udah selesai. Mantap juga ya. Nggak berasa ya Mbak, udah mau 1 jam aja. Tapi mungkin boleh Mas ya, kalau masih ada pertanyaan. Cuman sambil menunggu pertanyaan baru, jadi memang kayaknya cukup kompleks ya. Tapi paling nggak kita sudah paham sejauh mana sesungguhnya Ombudsman ini mencoba mengantisipasi dari sisi apa ya, paling nggak bakal berlaku atau tidaknya. Jadi nanti apakah keputusan dari MK itu akan di follow up ataukah tidak, paling nggak Ombudsman itu sudah mengantisipasi, paling nggak yang Bangka Belitung ya. Mungkin nanti Mas Yosar juga klarifikasi apakah yang berlaku di Bangka Belitung itu juga berlaku di level nasional ataukah provinsi lainnya seperti itu. Jadi instrumen yang dibangun ini diharapkan bisa mengantisipasi kerusakan lingkungan yang lebih parah, paling nggak seperti itu kan? Monggo dijawab Mas Yosar. Iya. Ya sebenarnya kan kalau di beberapa kawan-kawan di perwakilan lain juga sudah cukup concern terkait dengan ini, misalnya soal ada salah seorang kepala perwakilan itu bicara soal misalnya di salah satu provinsi di Jawa itu dia bicara soal ada keraguan sistem ya di kalangan pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu terkait dengan izin gitu, karena merasa ketika semua sistem itu disentralisasi dan disentralisasikan di pemerintah pusat, di level daerah ini ada yang ragu untuk kemudian mengeluarkan jenis perizinan tertentu gitu, karena merasa ya dasarnya belum jelas gitu. Jadi sehingga kemudian ya itu fenomena yang terjadi di lapangan ya, di lapangan. Demikian pula dengan apa yang kami temukan ketika berdiskusi dengan kawan-kawan di level dinas kabupaten kota, sama kondisinya, yang bicara soal jadi kecepatan untuk menerjemahkan undang-undang yang begitu besar pengaruhnya ini di level daerah itu memang tidak bisa direalisasikan dengan cepat begitu. Dan jadi ya ada problem di sana yang semua orang menunggu penjelasan yang lebih lanjut gitu terkait dengan ini, Pak. Makanya semuanya harus menjadi concern kita sebenarnya. Formulasinya itu sudah problematik, ya implementasinya juga sama-sama problematik begitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mas Yosar. Ini di penghujung diskusi kita, mungkin Mas Yosar bisa sharing kiat sukses ya. Masih muda, punya karir yang bagus gitu di bidang pengawasan ini. Kiat suksesnya apa? Ini untuk menginspirasi Sobat Monev semuanya ya, khususnya untuk yang mengikuti live Instagram malam ini. Kemudian ada closing remarks atau catatan yang perlu didengar oleh Sobat Monev
semuanya mungkin. Silakan Mas. Ya, ukuran sukses apa sih Mbak Umi? Saya nggak tahu ya. Sukses Saya bisa kira membuat dampak untuk masyarakat yang lebih luas gitu Mas. itu yang lebih penting. Saya nggak tahu kemudian sampai seberapa jauh kemudian apa namanya kita bisa bisa mencapai kesuksesan itu. Tapi katanya kan biasanya kita kalau sudah menemukan meaning atau apa namanya makna dari posisi status kita apapun itu sudah settle lah kita ya Mbak Umi ya. Jadi apapun mau pekerjaan kita apapun, posisi kita apapun, kalau kita sudah ketemu dengan meaningnya itu tadi ya, insya Allah kita lebih sustain dan lebih menikmati. Kan sebenarnya tujuan kita itu ya Mbak Umi ya. Dan saya merasa di posisi yang sekarang itu ya sebenarnya mungkin saya sudah ketemu dengan meaning saya itu tadi ya, pemaknaan saya terhadap kontribusi dan seterusnya. Jadi yang sebenarnya nggak besar mungkin Mbak Umi ya, tapi saya cukup senang ketika misalnya ada orang yang kesusahan, misalnya ada bapak di awal-awal saya bertugas itu, saya ingat betul ada bapak itu kehilangan motornya, motor Vespa yang sudah jelek sekali. Kemudian motor itu ketemu yang dicuri kemudian ketemu di salah satu instansi dan ditahan gitu Mbak. Jadi dipersulit untuk dikeluar gitu. Dipersulit untuk diambil. Kemudian dia datang ke kantor Bapak itu, kemudian kita berikan rekomendasi, ini Pak kembali ke kantor tadi, kemudian bilang sudah ke sini, sudah ke ombudsman. Dan akhirnya motornya itu satu-satunya miliknya itu Bapak yang sudah tua itu tadi, kemudian bisa dipakai lagi untuk aktivitasnya. Atau kemudian yang baru-baru ini misalnya ada seorang ibu yang sendiri gitu ya, nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya keluarga lah, tinggal sebatang kara gitu. Bantuan sosial berasnya itu sudah tertahan sekian bulan gitu karena permasalahan data seingat saya. Dia datang ke kantor, kami mediasi, ya selesai gitu. Dan hal-hal kecil seperti itu kadang bisa memberikan memperbaiki sistem, salah satu contoh konkret. Enggak, maksud saya ini lebih ke dampak individunya sih Mbak Umi ya. Jadi kepuasan kita terkait dengan posisi kita dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau sudah sampai ke tahap itu ya insya Allah kita bisa berkontribusi lah. Jadi sudah selesai lah ya dengan urusan dirinya gitu maksudnya. Mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan. Jadi iya. Tidak hanya berhenti kepada saya dapat apa gitu, kadang kan kita kan masih baru saya masih juga berpikir baru sampai pada level itu terkadang. Ya. Oke Mas, ini ada satu lagi yang mau saya coba bacakan ya dari Mas Pramana. Terima kasih sekali, ini sangat aktif di chat room. Jadi Mas Pramana usul next Monef Talk bisa membuka pembahasan terkait literasi penanggulangan bencana. Jadi bisa tentang undang-undangnya atau pelaksanaannya karena masih sangat awam bagi masyarakat banyak gitu ya. Jadi sesungguhnya DRR Disaster Risk Reduction ya, atau penanggulangan resiko bencana itu juga menjadi salah satu bagian topik penting karena salah satu bencana di Indonesia yang tak kalah laten itu adalah climate risk disaster. Jadi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim gitu. Nah, itu akan kita bahas minggu depan. Jadi supaya nanti runut ceritanya, jangan lupa setelah memantau Monef Talk minggu ini, minggu depan gabung lagi. Nah, pembicaranya juga tak kalah hebat dengan Mas Yozar. Kita akan menghadirkan
pembicara dari pusat yang memang ahlinya di bidang tersebut dan juga bagian dari pengambil kebijakan seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa titip aspirasi dan juga mungkin terinspirasi dengan kiprahnya. Nah, Mas Yozar, atau mungkin sebelum penutup lagi ya, sebenarnya tadi udah penutup, cuman berhubung ada pertanyaan terkait Mas Pramana yang tadi, mungkin Mas Yozar juga berkeinginan untuk merespon, lalu bisa kita tutup. Cukup atau mau Ya, direspon? pertama saya kalau mau nutup aja kali Mbak Umi. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Monef Studio, Mbak Umi, Mbak Cindy dan kawan-kawan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi ini adalah kesempatan yang berharga buat kita untuk saling bertukar informasi ya. Dan ya saya berharap kemudian silaturahim kita tetap terjalin nantinya, tetap terjaga dengan mungkin di forum-forum lain begitu ya. Jadi kerja pengawasan itu tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja gitu. Jadi memang perlu ada kerjasama yang erat antar semua elemen sehingga kemudian capaian kinerja pengawasan itu bisa berjalan dengan optimal dan tentunya muara akhirnya adalah bagaimana pelayanan publik ini menjadi lebih baik dan lebih berpihak kepada masyarakat. Amin, amin. Jangan lupa Terima juga kasih. kita mungkin perlu berdoa Mbak Umi untuk kawan-kawan di Lumajang yang terkena bencana letusan Gunung Semeru ya sore tadi. Ya. Jadi kita berdoa semoga baik-baik saja, tidak ada korban jiwa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Mas Yozar sudah mengingatkan. Oh ya, kami atas nama Monef Studio dan juga penyelenggara Monef Talk mengucapkan duka mendalam ya, dan mudah-mudahan bencana letusan Semeru yang barusan terjadi itu bisa ditangani secepatnya, terutama evakuasi warga dan tidak ada korban gitu. Nah, dari sini kita tutup dulu ya, sebelum nanti Mbak Cindy menutup. Dari saya selaku pemantik diskusi, jika ada hal yang kurang berkenan, tadi pertanyaan saya telat bacanya, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan topik ini bermanfaat, materi yang disampaikan atau inspirasi, knowledge, teknik atau informasi baru yang disampaikan oleh Mas Yozar tadi membawa manfaat yang besar buat sobat Monef semuanya, ya kan, baik secara individu atau mungkin organisasi yang diwakili. Sampai jumpa di Monef Talk episode ke-8. Kita akan berbicara soal climate risk disaster dan bagaimana upaya antisipasi dan penanganannya seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Umi, Pak Yosar. Wah, menarik sekali ya diskusi kita malam ini Sobat Monef. Oke, jika ada yang tidak jelas tentang konsep-konsep Monef yang dijelaskan pembicara tadi, Sobat Monef bisa langsung download aplikasi Monef 4.0 di Google Play Store. Nah, untuk pembelajaran mandiri tentang apa itu pembangunan dan bagaimana mengkritisinya dalam kerangka Monef, di sana bakalan dijelaskan secara rinci. Jadi kalian buruan download langsung di Play Store ya aplikasi Monef 4.0. Oke, Sobat Monef, sampai di sini dulu diskusi kita di malam minggu yang ceria ini ya. Wah, ini interaktif sekali ya antara pembicara dan narasumbernya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Yosar. Sampai jumpa di Monef Talk episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.